Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Syakira Anika Ramadhania Mukin. Nama saya Ahmad Afandi Setiobudi. Nama saya Kristina Semboy Imaran. Nama saya Haji Ridwan Hussein. Nama saya Wilhelmina Clarita Sari Kleden. Perkenalkan, nama saya Eusebius Yustiano SG Aran. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Perang Teluk 2. Berikut ini adalah daftar materi yang akan kami bahas. Access granted. Sebelum saya memulai penjelasan, saya akan memberitahu teman-teman kenapa sih perang ini bisa dikatakan sebagai Perang Teluk. Perang ini dikenal dengan Perang Teluk karena Irak banyak terlibat dalam perang terhadap negara tetangga, yakni Iran pada Perang Teluk I serta Kuwait dalam Perang Teluk II. Hal yang memuat adanya istilah Perang Teluk tidak lain karena ketiga negara ini berada dekat dengan Teluk Persia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang Perang Teluk II. Latar belakang terjadinya Perang Teluk II. Awalnya, perang ini terjadi karena upaya invasi Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Negara Irak yang ingin menguasai sumber minyak yang ada di negara Kuwait, sehingga negara Irak melakukan invasi ke negara Kuwait. Ini menimbulkan reaksi kecaman terhadap negara Irak dan munculnya dukungan dari berbagai negara dan PBB terhadap negara Kuwait. Irak berjanji tidak akan menginvasi berbagai negara di sekitar Teluk Persia lagi. Sayang seribu sayang, 1 tahun kemudian, Irak mempunyai rencana menginvasi negara tetangganya. Rencana tersebut lahir karena adanya ambisi Saddam Hussein, sang pemimpin Irak, untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah Teluk Persia. Akhirnya, negara yang ditunjuk adalah Kuwait, negara kecil yang ada di sebelah negara Irak. Kuwait dipilih karena berbagai alasan, yaitu yang pertama, cadangan minyak bumi Kuwait jauh lebih banyak dibandingkan Irak. Yang kedua, kondisi ekonomi Irak hancur pasca Perang Teluk I. Selain itu, Saddam Hussein juga punya banyak hutang ke Kuwait setelah perang dengan Iran dan marah ketika ditagih. Waduh, dilihat-lihat kok Saddam Hussein ini kayak teman saya ya. Saddam Hussein mengklaim wilayah Kuwait merupakan wilayah Irak secara historis. Berikut ini adalah faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Perang Teluk II. Kronologi Perang Teluk II. Sebelum saya memulai penjelasan tentang kronologi lebih spesifik, saya sudah membuat rangkuman terkait hal tersebut. Berikut adalah rangkumannya. Bagaimana bisa terjadinya Perang Teluk II ini? Berikut simak videonya. Kronologi terjadinya Perang Teluk II. Konflik dimulai dari Irak menuduh Kuwait, di mana Irak mengira Kuwait telah mencuri minyak Irak. Selain itu, Kuwait menyebabkan anjloknya harga minyak dunia di pasar. Sebaliknya, pihak Kuwait menuduh Irak mengabaikan kewajiban utangnya ke Irak. Hal ini menyebabkan invasi Irak ke Kuwait. Irak bahkan menganggap wilayah Kuwait sebagai bagian darinya. Kuwait mudah dikalahkan karena jumlah pasukan mereka kalah jauh dibandingkan pasukan Irak.
Dilansir dari BBC, Kuwait cuma punya pasukan sekitar 20.000 tentara yang membuat mereka tidak bisa satset saat serangan Irak datang. Berbanding terbalik dengan Irak yang mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan pada perang ini. Selain itu, Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Selain itu, ambisi Saddam Hussein berkontribusi pada serangan Irak ke Kuwait. Saat itu, Saddam Hussein adalah presiden Irak. Saddam Hussein memiliki keinginan kuat untuk memerintah Kuwait dan menjadi penguasa Arab. Tujuannya mendorong Saddam Hussein untuk menjaga kesiapan militer dan mengendalikan perekonomian. Dikuasainya Kuwait oleh Irak bisa membuat Irak menjadi negara pemasok minyak bagi negara-negara lain. Selain itu, Irak juga bisa mengontrol harga minyak di pasaran. Invasi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait ternyata menarik perhatian dunia internasional. Salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat. Pada Januari 1991, PBB menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Irak. PBB meminta Irak untuk cepat-cepat minggat dari Kuwait. Karena Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein ini ngeyel dan tidak mau minggat dari Kuwait. Alhasil, pasukan multinasional dari PBB pun terpaksa datang dan ikut berperang. Serangan militer dari tentara multinasional ini pun terkenal dengan nama Operasi Desert Storm yang dipimpin oleh Jenderal Colin Powell. Operasi ini berhasil masuk ke Kuwait lewat darat, air, maupun udara. Alasan mereka ingin membantu Kuwait karena mengetahui bahwa apa yang dilakukan Irak ke Kuwait dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi negara mereka sendiri, termasuk ekspor minyak Kuwait. Beberapa negara, seperti negara-negara Arab, juga menyatakan keprihatinan atas rencana Irak menginvasi Kuwait. Setelah Kuwait berhasil mengalahkan Irak, harga minyak mungkin naik sementara dengan negara lain, termasuk yang menerima minyak dari Kuwait. Melihat PBB ikut campur dalam invasi, Saddam Hussein tidak serta-merta langsung menyerang mereka secara frontal. Menariknya, beliau malah menyerang wilayah lain yang tidak ikutan perang sama sekali, yaitu Israel dan Arab Saudi. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan oleh Saddam Hussein itu bukanlah tanpa tujuan. Beliau memilih menyerang Israel dan Arab Saudi karena ingin menuduh kalau kedua negara tersebut merupakan biang kerok dari peperangan yang terus terjadi di tanah Arab atau Timur Tengah. Selain itu, kedua negara tersebut juga dianggap sebagai antek-antek negara Barat untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Timur Tengah serta memojokkan Islam dalam memperpolitik internasional. Maka dari itu, Saddam menyerang mereka dengan harapan negara-negara Islam lain akan ikut mendukungnya untuk mengusir Israel dari tanah Palestina serta membasmi Arab Saudi yang diduga sebagai antek negara Barat untuk melindungi Israel. Masa berakhirnya Perang Teluk II. Berikut penjelasan teman saya. Berakhirnya Perang Teluk II terjadi pada Februari 1991 saat segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan serta didesa oleh PBB, di mana Irak didesak harus meninggalkan Kuwait. Hal itu karena Irak sudah tidak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan lebih canggih. Alhasil, Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait dan hal tersebut kemudian menjadi tanda dari berakhirnya Perang Teluk II. Akan tetapi, mundurnya pasukan Irak dari Kuwait tidak membuat Saddam Hussein kecewa atau marah. Sebaliknya, beliau malah menganggap hal itu sebagai kemajuan karirnya sebagai tokoh politik. Karena sejak itu, nama Saddam Hussein mulai diperhitungkan sebagai ancaman di Timur Tengah. Berikut ini berbagai dampak Perang Teluk II yang terjadi. Yang pertama,
embargo. Usai resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB nomor 660 disahkan saat Irak mulai menginvasi Kuwait, DK PBB kemudian mengesahkan resolusi lagi yaitu nomor 678. Resolusi tersebut sangat merugikan pihak Irak. Pasalnya, dalam resolusi 678 disebutkan embargo ekonomi tetap diberlakukan pada Irak. Bahkan, Irak dilarang mengekspor minyak. Akibatnya, minyak yang diproduksi hanya dapat diperjualbelikan dalam negeri. Dampak Perang Teluk II berikutnya adalah kondisi ekonomi Irak yang semakin merosot. Irak harus menanggung kerugian akibat perang sekitar 500 triliun US dollar. Tak hanya itu, Irak juga harus membayar kerugian sekitar 14 miliar US dollar. Di sini saya akan menjelaskan tentang korban jiwa. Akibat Perang Teluk Kedua, tercatat setidaknya 148 tentara Amerika Serikat yang kehilangan nyawa dan ditambah 457 lain mengalami luka-luka. Tak hanya itu, tentara-tentara dari negara lain yang menjadi pasukan multinasional dilaporkan tewas sebanyak 100 orang. Sedangkan korban jiwa dari Irak diperkirakan mencapai 25.000 jiwa yang ditambah sedikitnya 75.000 tentara luka-luka. Tak hanya tentara, rakyat sipil Irak juga terkena imbas di mana 100.000 rakyat sipil harus kehilangan nyawanya. Usai sudah penjelasan kami, semoga dapat bermanfaat.